Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pertemuan kita pada pembelajaran matematika pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020, yang pada hari ini kita bertemu kembali untuk membahas tentang matematika siswa saya kelas 12. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berkenaan tentang histogram dan poligon frekuensi yang kita sajikan melalui tabel distribusi frekuensi. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih di bab yang sama, di bab statistika. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada pembahasan ukuran pemusatan data yang pertama, yaitu rata-rata hitung atau MEAN, ya. Jadi terkadang di dalam beberapa buku menggunakan kata rata-rata, kadang menggunakan kata rata-rata hitung, kadang rataan, kadang dengan kata MEAN, ya. Rata-rata, ya, itu pada dasarnya jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ya, kita lihat kalimat ini. Kalimat yang pertama, ketika mendefinisikan apa itu rata-rata dari sekumpulan data, maka jawabannya adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Sehingga tujuannya adalah agar kita mengetahui tingkat rata-rata atau nilai dari sebuah data yang sudah kita kumpulkan. Kalau seandainya kita berbicara nilai ulangan matematika, misalkan di dalam suatu kelas, maka dengan menggunakan rata-rata kita akan mengetahui tingkat rata-rata kemampuan siswa di kelas tersebut, termasuk kelas-kelas yang lainnya, sehingga nantinya bisa dibandingkan mana kelas yang rata-rata kemampuan siswanya bagus, mana yang sedang, mana yang biasa-biasa saja, ya. Maka dengan rata-rata inilah akhirnya kita terbantu untuk mengetahui tingkat rata-rata dari sebuah data yang sudah kita kumpulkan. Untuk yang pertama, data tunggal, ya. Data tunggal itu maksudnya apa? Data tunggal itu maksudnya adalah data yang disajikan datumnya itu satu persatu, disebutkan satu persatu. Di sini sebagai simbolnya X1, X2, X3, X4 dan seterusnya sampai Xn, ya. Kalau misalkan saya contohkan pakai angka, saya contohkan di sini contohnya. Ini contohnya, ya. Ini adalah data tunggal. Data yang disajikan satu persatu dari datum yang sudah disediakan, ya, dari data yang sudah kita dapatkan dan kita kumpulkan, maka ini namanya data tunggal. Bagaimana menentukan MEAN atau rata-rata dari sebuah data tunggal? Maka jawabannya adalah jumlah seluruh datum dibagi dengan banyaknya datum. Simbol MEAN adalah seperti ini, huruf X, kemudian ada tanda garis di atasnya X, membacanya adalah X bar, sehingga X bar itu maknanya adalah MEAN atau rata-rata. X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya ditambah Xn dibagi dengan N, sehingga setiap datum yang ada ditambahkan satu persatu dibagi dengan banyaknya datumnya.
maka itu adalah mean atau rata-rata, ya. Sementara bagaimana kalau seandainya data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi? Sebagaimana yang lalu kita sudah membahas tabel distribusi frekuensi berkelompok, ada kelas-kelasnya. Maka rata-ratanya atau meannya dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi sigma F. Apa itu sigma? Sigma itu adalah deretan array penjumlahan dari sebuah rumus yang sudah ditentukan dari setelah sigma, ya. Sehingga nantinya kita akan coba, ya, biar memahami apa maksud dari sigma, ya. Maka kalau datanya data tabel distribusi frekuensi kelas per kelas, ada intervalnya, maka kita wajib menggunakan ini kalau seandainya kita diminta untuk menentukan mean atau rata-ratanya, ya. Sekarang kita contohkan, ya, kita bahas, ya, dari dua rumus ini sesuai dengan data yang disajikan dalam bentuk apa saja sesuai dengan yang disajikan di dalam soal, ya. Sekarang kita ambil contoh soal yang pertama, ya, Soal yang pertama datanya adalah yang A, ini datanya 2, 6, 7, 5, 5, 4, 10, 8, 6, 9, ya. Kita diminta untuk menentukan rataan atau meannya atau rata-ratanya. Karena data yang disajikan dalam bentuk data tunggal, maka kita menggunakan rumus yang pertama, jumlah seluruh datum dibagi dengan banyaknya datum, ya. Sehingga rumusnya jawabannya ada di sebelah kanan ini. Ada di sebelah kanan. Sigma XI maksudnya adalah jumlah XI-nya. Yang akan kita jumlah adalah datum dimulai dari X1-nya, X2, X3, X4, X5 dan seterusnya. Maka akhirnya kita jumlahkan anak-anakku sekalian, 2 tambah 6 tambah 7 tambah 5, tambah 5, tambah 4, tambah 10, tambah 8, tambah 6, tambah 9. Maka tertulislah di sini penjumlahannya, ya. Dibagi dengan banyaknya datum, kita hitung banyaknya datum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 berarti dibagi dengan 10. Akhirnya kita jumlahkan seluruhnya, hasilnya 62 dibagi 10, maka hasil akhirnya adalah 6,2. Sehingga rata-rata atau mean dari data ini adalah 6,2. Ya, semoga bisa dipahami anak-anakku sekalian. Sekarang yang kedua, saya berikan contoh. Contohnya adalah misalkan di sini ada tabel distribusi frekuensi. Ya, ini juga tabel distribusi frekuensi anak-anakku. Kenapa? Karena direkap dari setiap nilainya. Contohnya nilai 6, ada 2 siswa yang dapat nilai 6, frekuensinya 2. Ya, 7 ada 3 siswa, 8 ada 4 siswa, 9 ada 1 siswa. Ya. Maka caranya adalah kita buat tabel yang sama, mirip dengan yang sebelumnya dari soal ini. Isinya adalah yang pertama nilai, ini sebagai X-nya. Yang kedua frekuensi sebagai F-nya. Karena dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka kita wajib menggunakan rumus yang kedua, yang ini anak-anakku sekalian, ya. Maka kita lanjutkan yang tabel ini. Frekuensinya kita jumlahkan. Berapa jumlahnya? 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 hasilnya 10. Ya. Kalau yang nilai tidak perlu kita jumlahkan. Kita tidak butuh data itu. Kemudian berikutnya adalah F kali X sebagaimana rumus mean tadi. Rumus mean untuk tabel distribusi frekuensi. F dikalikan X berarti kita butuh kolomnya F kali X. Ada kolom tambahan dari soal yang semula. F kali X maksudnya adalah frekuensi dikalikan dengan nilainya. Pada baris yang pertama frekuensinya 2.
X-nya 6, maka 2 kali 6 12. Kita isikan di kolom F kali X. Yang kedua, baris kedua, 3 kali 7 21, kita tuliskan di kolom baris kedua. 4 kali 8 32, kita tuliskan. 1 kali 9 9, kita tuliskan di kolom F kali X sesuai dengan baris per barisnya. Setelah selesai kita kalikan, maka yang baris terakhir kita jumlahkan anak-anakku sekalian. Jumlahnya adalah 74. Akhirnya dengan rumus Mean ini, akhirnya kita dapatkan sama dengan sigma F kali X. Hasilnya 74 dari kolomnya. 74 dibagi dengan sigma F, yaitu jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya 10 dibagi 10. Maka hasilnya adalah 7,4. Ya, semoga bisa difahami anak-anakku sekalian. Ya. Sekarang yang ketiga, perhatikan contoh yang ketiga. Yang ketiga juga tabel distribusi frekuensi kelas per kelasnya. Ya, kelas per kelasnya. Maka juga sama, ketika kita menghadapi soal dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kemudian kita diminta untuk menentukan mean atau rata-ratanya, maka jawaban kita adalah kita menuliskan kembali tabel yang sudah ada pada soal. Kita tuliskan. Ya, kita tulis, kita buat tabelnya. Setelah itu kita tambahkan 2 kolom. Di sebelah kanan ada X, I, dan ada F dikali X. Ya, X, I ini maksudnya I-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, F kali X. Ya, kolom XI tambahannya itu adalah nilai tengah dari kelas per kelasnya. Sekarang perhatikan XI-nya. Baris pertama itu adalah 1 sampai 5. Maka sekarang kita hitung dari 1 sampai 5. 1 ikut hitungan. 5 juga masuk dalam hitungan kita. Tengah-tengahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengahnya berapa dari kelas ini? 3. Maka letakkan pada kolom XI 3. Ya, semoga bisa difahami. 6 sampai 10. 6, 7, 8, 9, 10. Berapa tengah-tengahnya? 8. Kita letakkan 8. Kita tuliskan 8. Berikutnya kelas yang berikutnya 11, 12, 13, 14, 15. Tengah-tengahnya 13. 16 sampai 20 tengah-tengahnya 18. Ya. Maka XI adalah nilai tengah dari kelas per kelasnya. Bagaimana kalau misalkan tengah-tengah? Misal, ya, saya kasih contoh. Misalkan di sini tertulis 1 sampai 4. Berarti isinya 1, 2, 3, 4. Tengah-tengahnya yang mana? Berarti kan tengah-tengahnya antara 2 dan 3. Sehingga bukan bilangan bulat. Maka tengah-tengahnya 2 dengan 3 berapa? 2,5 atau 2,5. Maka kita tuliskan juga 2,5 di kolom XI-nya. Semoga bisa difahami anak-anakku sekalian, ya. Setelah selesai kita mengisi XI, kolom XI, maka yang berikutnya kolom yang keempat kita isikan mirip dengan yang sebelumnya, hasil perkalian antara F frekuensi dengan XI-nya. Ya, sehingga F-nya 3, XI 3, 3 kali 3 9. Tuliskan di kolom F kali X. 4 kali 8 32. 2 kali 13 26. 1 kali 18 18. Setelah itu dijumlahkan anak-anakku. Khusus kolom F kali X, ya. Hasilnya 85. Ya. Maka menentukan X bar atau meannya atau rata-ratanya sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F, ya. Ini mirip dengan yang sebelumnya, soal yang B. Sama dengan penjumlahan F kali X kolomnya yaitu 85. Maka 85 dibagi sigma F, jumlah frekuensinya 10 dibagi 10. Maka hasilnya 8,5. Ya. Semoga bisa difahami anak-anakku sekalian, sehingga pembahasan kita pada pertemuan ini adalah berkenaan dengan mean atau rata-rata, ya.
Sekarang untuk latihan anak-anakku sekalian, ya silahkan kerjakan ya sebagaimana kebiasaan kita pada pertemuan sebelumnya. Silahkan dikerjakan ya. Kemudian setelah itu silahkan difoto, kerjakan di buku catatan ya. Kerjakan di buku catatan masing-masing, kemudian difoto sebelum dikirim atau ketika kalian sudah mengirim di dalam Google Drive yang saya siapkan. Kalian jangan lupa untuk mengubah nama filenya menjadi nama kalian ya. Jangan sampai tidak diubah karena saya tidak akan tahu ini punyanya siapa, ini tugas dari siapa ya. Sehingga semoga kalian bisa memahami. Maka tugas kalian adalah yang pertama adalah kerjakan yang 1A. Kerjakan 1A ya. Setelah itu kalian kerjakan yang nomor 2. Nomor 2. Setelah itu kalian kerjakan yang nomor 4 ya. Sehingga saya ulangi, tugas kalian adalah untuk pertemuan kali ini 1A, nomor 2 dan nomor 4 ya. Semoga bisa dipahami anak-anakku sekalian ya. Silahkan jangan lupa presensi, kemudian silahkan ikuti baik-baik materi atau pembelajaran ini, kemudian silahkan kerjakan tugas yang saya berikan, kemudian kalian foto dan kirim ke Google Drive. Dan sekali lagi jangan lupa tuliskan atau rename dengan nama kalian pada file tugas yang kalian kumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.